Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ika Balkis dalam program Saburai Talk. Baik, Bapak, izin saya bertanya lagi di Komisi 2. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, apa langkah-langkah konkret DPRD Kota Metro dalam memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan transparan dan tepat sasaran? Ya baik, terima kasih Mbak Balkis. Ya sesuai yang saya sampaikan tadi, salah satu fungsi yang melekat di kita selaku anggota DPRD adalah di bidang pengawasan. Di samping itu kan budgeting, ya tentunya pada saat kita sudah menetapkan perda APBD, ya itu tanggung jawab kita selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap perda APBD itu dijalankan dengan baik. Nah dari sana kita tentunya melakukan pengawasan sesuai dengan mitra komisinya masing-masing. Seperti saya di Komisi 2, ya kita bisa melakukan pengawasan baik itu secara formal maupun non formal. Ya kalau secara formal seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita melalui forum-forum formal seperti hearing dan lain-lain dengan OPD terkait. Ya kalau non formal kita selaku anggota DPRD tentunya kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi bisa juga kita mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Metro. Nah, itu salah satu bahan kita juga untuk melakukan pengawasan terhadap OPD terkait. Nah, kalau kita lihat sekarang kita selaku anggota DPRD sudah melakukan pengawasan itu yang seperti saya sampaikan baik formal maupun non formal. Jadi pada saat kita melakukan pengawasan dan menemukan sesuatu yang menurut kita belum baik, ya tentunya itu akan kita tindak lanjuti kepada OPD terkait. Baik, dari pola kerja sendiri Pak, bagaimana sih pola kerja DPRD dengan inspektorat dan BPKP dalam pengawasan program fisik maupun non fisik itu Pak? Ya kalau untuk terkait dengan pelaksanaan seperti pekerjaan fisik dan lain, itu memang sudah menjadi domainnya dari OPD terkait pelaksananya gitu kan. Ya tentunya kalau seandainya ada sesuatu yang dianggap kurang, ya seperti yang disampaikan tadi, mungkin di sana inspektorat mungkin bisa melihat gitu kan, mengkaji, atau pihak-pihak yang lain. Tapi kalau kita dari sisi DPRD, kita tidak mengawasi secara teknis seperti itu. Jadi kita mengawasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama. Baik, dari Bapak Wakil Ketua sendiri, dalam prakteknya itu apakah DPRD ini menemukan nih program-program yang tidak berjalan sesuai target atau terjadi penyimpangan teknis gitu Pak Wakil? Ya, kalau di 2025 ya kita ini kan kebetulan 2025 ini kan munculnya adanya impres, kemudian juga efisiensi, sehingga ada jadwal pelaksanaan di pembangunan ini kan relatif mundur akhirnya. Ya. Makanya sampai dengan hari ini kita juga belum melihat ya kalau toh memang ada kejanggalan, kemudian ada penyimpangan ya gitu kan. Sampai dengan hari ini kita tidak melihat itu, tidak ada potret itu gitu kan ya. Tinggal nanti ini kan potensi untuk pemaksimalan program pelaksanaan ini kan di bulan 11 dan 12 ya Bang gitu kan ya. Nanti baru kita lihat gitu kan ya. Bagaimana pelaksanaan kegiatan di 2025 ini, apakah sesuai dengan memang hasil daripada pembahasan kita atau enggaknya gitu kan ya. Karena ini kan baru mulai pelaksanaan ini gitu kan ya, bulan 11 dan bulan 12. Mungkin itu Mbak Balkis. Berarti belum ada penemuan penyimpangan teknis ya? Sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan jangan sampai supaya PAD dan juga APBD ini tetap berjalan dengan benar. Dan apakah dari DPRD sendiri ini sudah membuka nih Pak ruang partisipasi publik, mungkin seperti laporan dari masyarakat atau mungkin forum aspirasi gitu sebagai bahan pengawasan tambahan dari DPRD? Ya, kita sampai dengan hari ini secara resmi ya gitu kan, secara resmi belum ada ya temuan-temuan yang sifatnya kelembagaan ya yang masuk ke lembaga DPRD. Kalau hanya masuk di media sosial ya gitu, kemudian mungkin secara personal ya mungkin sebagai catatan saja. Tapi kalau secara kelembagaan sampai hari ini belum ada ya masukan resmi ya berkaitan dengan persoalan yang memang berjalannya kegiatan di 2025
2025 gitu kan. Kalau toh nanti memang muncul atau mungkin ada, ya kami akan sikapi dengan bijak, sikapi dengan baik sesuai tupoksi kita ya di legislatif, khususnya mungkin bagaimana tingkat pengawasan di DPRD Kota Metro. Baik, dari DPRD sendiri mungkin juga sudah membuka ya ruang partisipasi buat publik yang ingin mengaspirasikan suaranya gitu ya. Dan juga setahu saya DPRD ini juga biasanya ada kegiatan hearing ya Bapak ya. Kalau di masyarakat Mbak Balkis, kita itu kebetulan ada serap aspirasi ya. Oh, serap aspirasi. Ada reses yang itu ya di setiap dapil ya. Semua anggota dewan ya punya tugas ya reses dalam setahun itu 3 kali ya Bang ya. 3 kali di situ muncul ya masukan-masukan ya yang sifatnya mungkin juga harapan ya, mungkin usulan ya. Nah, itu anggota dewan di masing-masing dapil menampung, kemudian mencatat, nanti sekretariatan mencatat, baru kita bicarakan nanti bagaimana usulan-usulan. Kalau sekarang ini rencana pembahasan di 2026, berarti hasil reses hari ini untuk program 2026 gitu kan ya. Kalau kemarin ya untuk 2025 berarti hasil reses di 2024. Nah, tadi 1 tahun ke belakang mundur baru untuk pelaksanaan di 2000 ke depannya gitu kan. Itu Mbak Balkis yang tentu menjadi salah satu poin penting, kita ada jadwal waktu dalam rangka serap aspirasi. Oke. Baik, dari misalnya nih Pak, saya di kaum muda nih ingin ya pengen hearing lah bareng sama berapa. Apakah dibuka ruang partisipasi publik itu untuk kita berdiskusi bareng gitu Pak? Kalaupun bisa gitu, bagaimana sih Pak caranya gitu? Karena kan kita tahu nih aktivitas dari seluruh anggota DPRD ini kan super sibuk ya Pak ya, turun-turun dan kemana-mana tuh. Jadi biasanya nih saya dan teman-teman lain yang punya organisasi biasanya ingin menyampaikan aspirasi gitu Pak. Bagaimana sih cara kami ini bisa berdiskusi langsung dengan bapak-bapak ini semua? Ya, mungkin kalau saya bisa jawab nanti mungkin bisa dibantu Bang April ya. Seandainya ada masyarakat yang memang mau menyampaikan aspirasinya, ya kami ya selaku lembaga DPRD dan teman-teman juga mungkin di tingkat komisi mempersilahkan, mempersilahkan kirim surat permohonan audiensi, apakah ketemu dengan komisi ya gitu kan, di mitra OPD, mitra sektornya gitu kan ya, apakah di komisi 1, komisi 2, komisi 3 atau dengan unsur pimpinan, kami ya mempersilahkan gitu kan ya. Berkaitan nanti dijadwalkan kapan untuk padukan waktunya, ya kami nanti akan balas surat yang dari masyarakat itu. Apakah 1 minggu setelah itu ataukah 3 hari, ya nanti kita lihat. Yang penting tidak ada jadwal bertabrakan dengan kegiatan anggota DPRD. Nah itu prinsipnya kami membuka diri ya. Ketika ada ya, baik kemarin dari contoh ya teman-teman OKP gitu kan ya, MM ya gitu kan, ngajak diskusi atau mungkin mau silaturahim audiensi ya kami juga jadwalkan ya. Ini contoh-contoh yang memang yang berapa kali memang ormas ya gitu kan, atau mungkin OKP yang kepengen ya dialog dengan teman-teman di DPRD. Baik pemirsa, selain fungsi pengawasan, DPRD juga memiliki fungsi legislasi. Di tahun 2025 ini ada sejumlah raperda strategis yang akan dibahas, termasuk terkait investasi dan tata kelola aset daerah. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita jeda pariwara berikut. Lagi bersama saya Ika Balkis dalam program Saburai Talk. Bapak Wakil Ketua, siap. apa saja sih agenda legislasi DPRD Kota Metro tahun 2025 ini yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat? Ya, kalau bicara agenda ya, kalau kita kan dalam bulan-bulan ini kan ya kebetulan masuk pembahasan KUHP 2026 ya. Kalau bicara ekonomi masyarakat ya, apakah spesifiknya di tahun 2025 atau untuk 2026 gitu kan. Kalau untuk 2025 ya
memang karena APBD sudah disahkan di tahun sebelumnya, ya baik di APBD murni dan APBD perubahan, ya tentunya ini tinggal menjalankan saja. Kita lihat saja di OPD-OPD terkait ya yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ya, kesejahteraan di masyarakat, ya kita nanti lihat ya seperti apa pelaksanaannya. Nah, kalau di 2026 ya ini lagi pembahasan. Apakah nanti tentang ekonomi kerakyatan ini semakin besar ya, yang coba mungkin kita tata dalam bagaimana APBD ini lebih mengarah kepada masyarakat gitu kan, atau mungkin seperti apa. Karena kan kita juga ingin mendengarkan ya bagaimana racikan atau mungkin rumusan yang akan disajikan oleh eksekutif ya melalui TAPD ya, di sistem OPD itu seperti apa programnya. Baru nanti kan kita pelajari, kita bahas sampai nanti endingnya pengesahan bersama di program 2026. Dari DPRD sendiri tuh mendorong nggak adanya perda baru terkait optimalisasi PAD atau tata kelola aset milik daerah, Pak? Tentu kami dari DPRD, terutama ini ada di Komisi 2 ya Bang ya, pendapatan ya. Tentu kami mensupport ya sepanjang ya semua dalam rangka perbaikan di Kota Metro ya, pembangunan ya, kemudian juga berkelanjutan ya, yang sifatnya juga meningkatkan pendapatan, pasti kami support. Ya, karena dari hearing ke hearing ya, baik di tingkat komisi, di tingkat badan anggaran, pasti salah satu opsi kita ini meningkatkan pendapatan. Ya, kenapa? Semakin pendapatan meningkat, otomatis belanja semakin lebih besar. Ya, baik. Apakah DPRD ini sudah memastikan ya Pak, perda yang dihasilkan itu benar-benar implementatif dan tidak hanya berhenti di atas kertas saja, Pak? Ya, karena perda itu kan ya tentunya sudah dibahas ya, baik perda yang memang dihasilkan dari inisiatif DPRD maupun perda yang memang dari eksekutif. Ya, sepanjang yang kita ketahui ya, setiap perda yang menjadi yang sudah disahkan bersama di DPRD, tentu ini menjadi kajian tersendiri ya. Kenapa? Perda dibuat itu kan dalam rangka untuk menjadikan perbaikan. Ya, perda apapun yang sifatnya melekat yang ada di Kota Metro ini perbaikan untuk kemajuan kota. Kalau ini gitu kan sudah mungkin dibahas, sudah dikaji, kemudian sudah disahkan dalam bentuk peraturan daerah, baru pelaksanaannya. Nah, seperti apa? Baru bicara apa? Evaluasinya. Apakah perda ini bisa dilanjutkan di tahun depan atau mungkin ada revisi supaya kita lebih tahu perda yang memang menjadi produk DPR maupun produk eksekutif ini benar-benar bagaimana menjadikan Kota Metro ini semakin lebih maju, produktif sesuai dengan tentunya visi misi yang dirancang oleh Bapak Wali Kota. Baik. Mungkin boleh kita sambung ke Bapak Komisi 2 dalam konteks kolaborasi tersendiri nih Pak. Seperti apa sih sinergi DPRD Kota Metro ini dengan pemerintah Kota Metro untuk mempercepat reformasi birokrasi dan juga efisiensi belanja publik? Ya, baik, terima kasih Mbak Balkis. Ya, terkait dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif itu ya sangat diperlukan dan di dalam pengelolaan pemerintah daerah. Karena ya eksekutif dan legislatif itu bagian dari pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah. Nah, jadi terkait dengan sinergi selama ini saya pikir sudah cukup bagus, walaupun ya ada dinamika ya tentunya di dalam kita berkomunikasi antara eksekutif dan legislatif, tapi saya pikir ya itu ya hal biasa, namanya kan kita demokrasi, kalau ada sesuatu perbedaan pandangan atau perbedaan landasan yang kita diskusikan secara bersama-sama. Tapi sejauh yang kita lihat ya sepanjang tahun 2025 ini berjalan dengan baik kan? Ya. Jadi diskusi kita dengan pemerintah daerah melalui OPD-OPD-nya sudah cukup bagus kan? Ya, terkait dengan prioritas perda yang disampaikan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wakil, ya tentunya kita kan mempunyai lembaga di DPRD itu Bappeperda kan? Nah, itu yang membuat program prioritas untuk legislasi daerah, Prolegda gitu kan. Prolegda gitu kan. Nah, itu teman-teman di Bappeperda itu yang menyusun. Saya pikir untuk tahun sekarang sudah cukup bagus juga karena ada salah satu perda yang saat ini masih kita bahas ya Pak Wakil terkait dengan di bidang perdagangan. Nah, itu salah satu juga tujuan kita untuk
meningkatkan investasi daerah supaya investor-investor dari luar itu dia investasi di daerah kita dengan mudah dan tanpa hambatan. Oke, berarti nanti kedepannya Kota Metro juga membuka ruang ya untuk investasi dari luar gitu Pak, atau mungkin gimana? Iya harus ya, kalau Harus menurut ya? saya harus. Jadi daerah itu harus membuka ruang seluas-luasnya untuk investasi dari luar. Karena kita tahu investasi masuk ke daerah itu ya sangat bagus dari sisi PAD-nya kita bisa dapat dan juga dari sisi multiplier efeknya juga kita dapat gitu kan. Seperti tenaga kerja dan lainnya dan ekonomi kita juga bisa bangkit dengan investasi-investasi yang masuk. Nah, saya lihat Metro sekarang sudah cukup sangat terbuka ya dengan investasi dari luar. Ya kita Sampai bisa mancanegara kah atau gimana? Sampai mancanegara atau gimana? Mau dibuka investasi? Ya tentunya itu nanti kita berbicara ke depan ya. Tapi kalau untuk saat ini ya kita sudah cukup bagus menurut investasi kalau menurut saya terbukti dengan seperti restoran-restoran modern yang sudah masuk ke Kota Metro dan juga ada investasi lain. Ya tentunya kita menarik investasi itu ya sangat bagus, tetapi ya kita memberikan edukasi juga kepada investor supaya mentaati aturan-aturan yang sudah di Kota Metro. Kota Metro ini merupakan kota pendidikan, kota kesehatan ya Pak ya. Jadi mungkin investor-investor yang masuk mungkin ada pengecualian nggak Pak? Misalnya ingin buka apa gitu, investor apa gitu, tidak dibolehkan karena menyalahi aturan dari Kota Metro ini gitu misalnya Pak. Ya kalau secara eksklusif gitu kan kita tidak memperbolehkan usaha tertentu ya nggak ada, karena kita juga harus terbuka untuk semua usaha gitu. Tetapi mungkin sesuai dengan kultur masyarakat Metro mungkin ada beberapa investasi yang memang aturannya itu diperketat gitu kan. Ya karena itu mungkin ya hasil dari aspirasi masyarakat juga terkait dengan investasi-investasi itu. Tapi kalau aturan kita mengecualikan investasi ini tidak boleh masuk, saya pikir nggak ada aturan di Kota Metro. Jadi kita sangat terbuka untuk investor masuk ke Kota Metro, tapi dengan catatan ya kita taati regulasi atau ketentuan yang ada di Kota Metro. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, kita semua tentu berharap kebijakan fiskal dari legislasi di tahun ini mampu mendorong Metro menjadi kota yang lebih mandiri, inklusif, dan juga berdaya saing. Sebelum kita menutup pembahasannya, izinkan jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Ika Balkis dalam program Saburai Talk. Baik, Bapak Wakil Ketua, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Metro terkait pengawasan APBD dan peran publik dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran? Ya, tentu ini di penghujung tahun 2025 ya, di bulan November dan Desember. Tentu kita semuanya ya, apalagi di DPRD ya, salah satu fungsi tugas kita yaitu evaluasi, pengawasan. Ya, kita tentu dengan kondisi hari ini ya, pemerintah memaksimalkan ya terkait dengan pembangunan kota ya, kemudian juga kita di DPRD dalam bentuk fungsinya pengawasan, dan masyarakat juga mungkin berhak mengawasi. Tentu ini peran kita bersama ya. Kami berharap apa yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah di 2025 ini bisa tertata, bisa dikerjakan dengan baik ya. Seandainya pun ya ada beberapa kendala-kendala, mungkin ya nanti di 2026 ya kita akan coba maksimalkan beberapa poin penting ya berkaitan dengan kondisi Kota Metro ya, bagaimana kesejahteraan itu juga dikedepankan, kesehatan, pendidikan ya, bahkan infrastruktur, supaya apa yang menjadi keinginan warga ini ya, warga merasa oh dijawab oleh pemerintah daerah gitu kan. Ini kan yang menjadi salah satu tentu kendala-kendala di tengah-tengah masyarakat gitu kan ya. Harapan kita di penghujung tahun ini bisa maksimal. Seandainya mungkin ada kendala-kendala atau mungkin belum maksimal, mudah-mudahan di tahun 2026 akan lebih banyak pekerjaan yang memang bisa kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Baik, dari Bapak anggota Komisi 2 sendiri boleh ditambahkan? Ya baik, terima kasih Mbak Balkis dan Saburai TV. Ya kita berharap
mungkin sesuai dengan fungsi yang melekat dengan kita, ya salah satunya pengawasan, budgeting, dan legislasi. Ya kita berharap apa yang menjadi tugas kita itu memang betul-betul dipahami oleh pemerintah daerah. Nah terkait ke depan, ya kita tetap memprioritaskan apa yang menjadi program pemerintah daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Saya pikir itu yang menjadi guidance kita untuk ke depan melakukan pembangunan. Ya walaupun program prioritas dari pemerintah infrastruktur dan lain, tetapi saya berharap ya di bidang-bidang lain yang itu menyangkut hajat orang banyak atau masyarakat luas dan itu sangat dirasakan juga sama masyarakat metro, itu tetap berjalan dengan baik gitu. Ya tentunya kita selaku anggota DPRD ya punya harapan yang besar kepada pemerintah daerah sekarang menjalin komunikasi yang baik, ya kolaborasi yang baik gitu kan, dan sinergi yang baik gitu kan antara legislatif dan eksekutif. Karena tentunya sebuah pembangunan di dalam suatu daerah itu ya tidak bisa dilakukan oleh eksekutif sendiri. Jadi ya kita harus betul-betul menjalin kerjasama yang baik antara legislatif. Jadi harapan saya ya tidak lain, mudah-mudahan ya tahun 2025 ini bisa kita lakukan dengan baik, pembangunan yang sudah dilakukan bisa kita lakukan tepat waktu, dan juga anggaran yang sudah kita berikan dan sudah kita tetapkan secara bersama-sama melalui APBD itu bisa terserap dengan baik juga. Karena ya serapan anggaran itu juga ya sangat berdampak juga terhadap perekonomian masyarakat gitu kan. Jadi ya saya berharap juga untuk serapan anggarannya ya kota metro kalau bisa tertinggi gitu kan untuk di kota atau kabupaten kota yang ada di di Provinsi Lampung. Jadi mungkin itu dari saya. Ya, jadi mudah-mudahan metro semakin maju. Baik, itu harapan kita semua ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua 1 dan juga Bapak anggota Komisi 2 atas keterangan dan informasi pentingnya malam ini. Semoga memuaskan naluri ingin tahu dari masyarakat Lampung, khususnya Kota Metro ya Bapak. Baik pemirsa, dari perbincangan malam ini kita belajar bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD bukan hanya tugas DPRD, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga, setiap rupiah anggaran dapat benar-benar kembali menjadi manfaat untuk rakyat. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Saya Ika Balkis mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di program Saburai Talk berikutnya. Hanya di Saburai TV, Inspirasi Sang Bumi Ruwajurai.